Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mahasiswi. Halo sobat mahasiswi, aku Mutia dan aku Nadia. Kali ini kita sebagai host pada episode hari ini. Nah, hari ini kita udah ada tamu spesial nih yang udah duduk bareng kita. Jadi langsung aja ya, kita bakal ngobrol soal inovasi produk dan keberlanjutan. Dan yang bikin spesial, kita ngobrol langsung sama perwakilan tim yang udah menang 2 kali P2MW ya Kak? Iya bener banget. Dengan produknya itu saus dencis yang berbahan baku kepala ikan selat kuning ya Kak? Iya bener banget. Oke, Kak Agus boleh sapa sobat mahasiswa dan mahasiswi di sana? Oke. Halo sobat mahasiswa-mahasiswi Universitas Bangka Belitung. Perkenalkan, saya Muhammad Agus Irfan Badari, umur 21 tahun. Dan sekarang ini saya menempuh pendidikan di Universitas Bangka Belitung juga, khususnya di program studi kimia. Oke, Kak, boleh nih ceritain juga soal tim kakak. Itu ada berapa orang Kak? Dan pembagian perannya itu gimana Kak? Terus kakaknya itu di tim P2MW itu tugasnya atau perannya itu gimana Kak? Divisinya? Oke, jadi untuk P2MW itu kami itu ada 5 anggota. Oke. Nah, untuk 5 anggota itu dari pertama itu kakak ya sebagai ketua, ya dari ketua tim itu sebagai memanajemen lah tim untuk supaya saling support gitu juga kan. Kemudian ada juga yang kedua itu dari prodi akuntansi. Yang ketiga itu ada dari prodi aquacultur, kemudian ada prodi bisnis digital dan prodi sosiologi. Jadi dari kami itu memang lintas prodi semua. Nah, mengapa saya mengambil lintas prodi supaya mereka itu bisa menekuni keahlian di bidangnya masing-masing. Kayak misalkan bidang promosi itu, khususnya itu di prodi bisnis digital. Gitu. Agar enggak timpang. Iya, biar nggak keteteran. Keteteran. Jadi kita bisa berbagi ilmu kan di sana, saling menekuni di bidangnya masing-masing. Kalau bagian keuangan kan belum tentu saya bisa sendiri, pasti ada yang di ahlinya gitu. Begitu juga dengan produksi, teman-teman. Kalau yang produksinya itu siapa sih Kak yang berperannya di siapa Kak? Mungkin saya bisa sebut ya nama mereka satu-satu ya. Oke. Jadi untuk yang tim produksi itu dari prodi aquacultur namanya itu Yuda Aprianto, Mas Yuda. Halo Mas Yuda. Kemudian untuk yang bagian promosi bisnis digital itu ada dari Syah Atta Khairulwa. Beliau seangkatan sama kalian. Iya. Jadi dia tuh walaupun lintas jurusan tapi beda angkatan gitu ya? Iya, nggak apa-apa, itu malahan lebih bagus dari misalkan secara substansi ya dalam perlombaan itu. Alangkah lebih baiknya kita itu mengambil atau mengajak ya adik kelas kita supaya ada regenerasinya gitu loh. Kemudian ada juga yang dari sosiologi juga seangkatan sama kalian, namanya itu Ginata Naswa Safirli. Tugasnya itu di P2MW itu apa? Nah, dia tuh bidang misalkan kayak ngurus surat menyurat, kemudian menentukan kapan sih jadwal kita untuk produksi lagi, kemudian apa saja sih yang dibutuhkan oleh tim itu untuk mencapai produk itu, misalnya kayak pembuatan legalitas usaha, halal, dan beliau itu yang menghubunginya bagian pihak yang terkait itu loh. Bagian administrasi atau sekretaris gitu ya Kak? Nah, untuk keuangannya tuh ada juga dari prodi akuntansi ya, saya sebutnya itu namanya tuh Asia Juniarti. Itu bidangnya di mana Kak? Nah, beliau tuh memang mengurus biaya pemasukan, kemudian pengeluaran itu bagaimana, kemudian laba yang diperoleh selama 1 bulan itu berapa, itu memang diperhitungkan banget sama beliau. Ini tentunya seru banget ya Kak ya. Sebelum kita kenal ke wirausaha, ke tim nih Kak, bisa Kakak ceritain gitu kolaborasinya gimana ceritanya Kak antar timnya gitu Kak? Jadi awal-awalnya. Jadi untuk awal-awal terbentuknya tim P2MW ini memang kakak itu sebelumnya ikut yang namanya program kreativitas mahasiswa atau PKM. Udah dengar kan ya tentang PKM itu kayaknya? Pernah. Biasanya di prodi kami sih Kak. Iya, pernah ya. Pernah. Jadi kebetulan kakak itu ikut
lomba-lomba itu di tahun 2023. Kakak itu ikut PKM di bidang riset. Namun karena ada regulasi karena ya di tahun 2023 itu, maka ada tim dari PKM di bidang kewirausahaan harus disubstitusi nih anggotanya. Maka itu kakak sebagai gantinya masuk ke tim yang kewirausahaan itu. Nah, mulai dari situlah kakak ketemu sama yang Mas Yuda tadi loh. Nah, jadi kakak itu awalnya bukan sebagai ketua, sebagai anggotanya. Si ketuanya itu si Mas Yuda dari awal tuh. Nah, itu waktu itu kakak semester berapa sih ngikut ke PKM? Nah, mulai ikut PKM itu semester 2. Oh, semester 2. Iya, semester 2. Yang membuat dorongan kakak nih untuk ikut PKM itu siapa, Kak? Nah, tentu yang ikut kakak support ya dari dulu sampai dengan sekarang ini. Saya sangat membanggakan beliau ya, namanya itu dosen ya. Dosennya itu Ibu Ocha Ronisha SPMSI. Beliau memang baik banget buat mahasiswa. Dia memang energetik ya sih. Dia itu sikapnya energetik, kemudian suka mensupport mahasiswa, ikut lomba kegiatan-kegiatan nasional. Dosen kimia ya, Kak? Iya, dosen kimia juga. Jadi meskipun lintas prodi, namun untuk dosen pengampunya itu dari prodi kimia. Kenapa itu, Kak? Nah, karena memang awalnya itu kan kakak ditunjuk sebagai ketua tim. Jadi alangkah lebih baiknya karena kakak suka berkoordinasi ya dengan beliau, maka dari itu beliau sebagai dosen pengampu tim kami gitu. Karena membangun chemistry antara dosen sama mahasiswa lintas prodi itu kan cukup sulit ya untuk diajak bekerja sama, berkomunikasi. Namun dengan beliau itu insya Allah mudah banget komunikasinya. Gitu. Kak, selain 2 kali menang P2MW nih, kita penasaran banget nih prestasi atau pencapaian lain apa saja Kak yang udah kakak raih selama kakak di semester berapa? 8 ya? Iya, semester 8 selain yang PKM tadi. Selain yang PKM. Untuk prestasi sih memang saya nggak terlalu banyak ya, kalau khususnya di prestasi individu tuh kurang. Cuman saya pernah ikut kayak ini program kreatif, program ikut pemilihan mahasiswa berprestasi, tapi itu tingkat prodi aja. Nah, untuk misalkan lomba-lomba penulisan karya ilmiah sih untuk secara individu atau esai mungkin ada, tapi belum menang juga. Namun kakak lebih tertarik ke yang secara berkelompok aja sih sebenarnya, nggak terlalu tertarik sama yang ikut individu. Aktif banget ya kakak. Ya kalau dibilang aktif ya syukurlah, alhamdulillah. Gimana sih Kak memanage waktu gitu kan, ngikut lomba terus kuliah gitu, gimana sih? Nah, sebenarnya itu kita untuk memanajemen waktu ya supaya efektif dan efisien itu kita sendiri membuat yang namanya tuh kalau kalian pernah dengar yang namanya jadwal sama dengan mengatur jadwal kuliah kita. Nah, kalau kakak sendiri memang tersusun secara struktur untuk jadwal apa yang harus saya lakukan di semester ini, kemudian apa yang saya harus lakukan hari ini, kemudian di minggu depannya saya harus melakukan apa. Nah, di situ memang harus terjadwal. Memang kadang ya, yang namanya manusia lah ya, memang belum secara konsisten untuk melakukan itu. Kadang ada yang nggak tercapai, gitu. Tapi di situ kita tetap berusaha. Tapi itu Kak, suatu yang luar biasa sih Kak, luar biasa banget Kak. Dari semua pencapaian itu Kak, yang paling berkesan atau yang paling berasa perjuangan bagi kakak selama duduk di bangku kuliah itu tuh apa sih? Ya, dari segi prestasi atau gimana? Prestasi sih, dari Kak. segi prestasi. Kalau dari segi prestasi ya yang paling berasa ini pasti tentunya itu P2MW sih menurut kakak ya. Karena apa? Karena dari P2MW ini kita tidak hanya belajar tentang komunikasi menghadap dengan konsumen. Di sisi lain, kakak banyak belajar. Pertama ya, bagaimana sih cara mengurus legalitas halal. Yang sebelumnya itu kakak awam lah ya, atau awam tentang kita hanya bisa melihat di produk-produk ini misalnya ini ada halalnya, tapi bagaimana sih secara administrasi mengurusnya itu bagaimana? Ternyata begini-begini, kakak tahu alur tahapannya. Kemudian kakak juga tahu bagaimana sih
cara mendaftarkan produk itu biar supaya memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Pernah dengar kan NIB? Identitas Nah, ya, identitas produk lah Iya. itunya ya. Jadi kami secara tim itu tahu ini. Oh, ternyata ngurus NIB itu begini. Ternyata kemudian apabila produk itu sudah jadi, kami melakukan uji juga, uji Oke. laboratorium. Oh. Jadi Berarti untuk melindungi konsumen atau Iya. gimana Kak? untuk uji laboratorium itu memang benar sekali kata kakaknya, selain untuk mempertimbangkan dari keinginan konsumen, kita juga membuktikan secara ilmiah bahwa produk kita ini aman dikonsumsi. Oke. Ada nggak kandungan bakterinya itu melebihi ambang batas. Dan di situ kita juga melakukan uji laboratorium dan alhamdulillah tahu tahapannya gimana. Oke, jadi yang melakukan uji laboratorium itu siapa Kak? Nah, untuk uji laboratorium itu tentunya bukan kami bertim, kami hanya menyediakan produk dan Oke. mengirimkan produk. Oh. Yang melakukan uji itu memang ada pihak dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Oh, BPOM. Yang di Pangkal Pinang. Nah, BPOM-nya itu di Pangkal Pinang. oke. Kak, boleh ceritain dong gimana awalnya tim itu bisa kepikiran ide saus lincis itu Kak? Dan dari bahan baku itu kan dari kepala ikan selat kuning ya. Mungkin sobat-sobat mahasiswa dan mahasiswi ini nggak tahu mungkin Kak ikan selat kuning itu apa gitu. Iya. Jadi memang untuk ikan selar itu untuk di beberapa orang itu memang belum kenal ya sama ikan selar kuning ya. Nah, ini untuk orang Bangka pasti tahu. Jadi ikan selar kuning itu nama lain itu ikan ciu, tahu kan ya? Oh, ikan ciu. Ikan ciu itu kan bahasa sininya kan ikan ciu. Namun Oke. apabila kita memperkenalkan produk kita ke masyarakat nasional atau Iya, di luar, iya. ini kan masih tahap lokal kan. Kalau Oke. tahap lokal itu masih awam nih ikan selar itu bagaimana? Tahu Iya. ikan ciu kan ya? Iya, aku juga nggak tahu. Nah. Si ikan selar itu kuning. Nah, jadi di secara pengembangan nasional itu kami menyebut itu dari ikan selar kuning. Iya. Jadi awal-awal terbentuknya, mengapa sih kami mau dari kepala ikan? Iya. Karena dalam menciptakan produk ini kami mempertimbangkan dua aspek, Apa aja tuh Kak? yaitu aspek peluang Oke. sama aspek rasa. Oke. Jadi harapannya aspek peluang sama aspek rasa itu seimbang. Nah gitu, peluang. Jadi maksud peluang ini apa? Peluang ini akan menampilkan bagaimana perbedaan produk kita dengan produk yang lain, sehingga Oke. menciptakan peluang kan ya. Oke, iya Jadi, iya iya. peluang produk kita ini beda dari kelompok yang lain. Harapannya semakin besar peluang ini, semakin dikenal identitas produk kita. Oke. Tentunya kan Kak, itu produknya tuh kan unik tuh Kak. Iya. Nah, gimana sih tantangan dari aspek konsumen gitu Kak? Nah, mungkin untuk dari awal-awal ya tentang penerimaan konsumen itu memang cukup sulit ya bagi kami berlima ya. Berarti evaluasi ya dari segala evaluasi yang kami lakukan, memang konsumen itu ada yang memberi kritik bukan negatif tapi lebih ke saran-saran supaya pengembangan produk ini lebih memukau kan ya dibandingkan yang sebelumnya. Jadi itu memang tantangan terbesar dari kami. Jadi kami terus melakukan evaluasi baik dari segi rasa, kemudian dari segi kemasan produknya juga itu memang kami pertimbangkan. Kalau gambaran rasa saus lincis itu gimana Kak? Apa ada rasa pedesnya gitu? Nah mungkin teman-teman yang penasaran ya terkait rasa saus dari ikan kami itu ada 3 rasa. Jadi ada rasa pedas original, kemudian ada juga pedas manis ya, kemudian yang ketiga itu ada barbecue. Itu rasanya. Kalau pedas barbecue itu ada campuran lain ya Kak? Nah untuk pedas barbecue itu kami itu beda dari prosesnya. Jadi prosesnya itu ikannya itu, kepala ikannya itu kami bakar. Jadi kayak dipanggang, jadi ada aroma smoke-nya gitu, smoke beef-nya gitu. Itu yang beda dari yang pedas manis sama yang pedas original. Jadi kalau yang original tuh nggak di... Enggak, itu perlakuannya. Beda di perlakuan proses produksinya aja sebenarnya. Oke. Kak, dari sisi keberlanjutan bisnis nih,
Tim kakak ini memikirkan ini tuh sejak awal atau berkembang belakangan? Nah, tercetusnya bisnis ini tuh sebenarnya sejak awal lah ya. Nah, sejak awal karena kenapa? Dari pemikiran ide awal ini, kami berharap bahwa produk ini akan berkembang secara bertahap. Jadi nggak TikTok langsung berkembang, tapi kami harapkan itu berkembang itu secara perlahan gitu loh. Memang dari secara awal itu memang sudah ada idenya kalau gitu loh teman-teman. Oke. Itu idenya dari siapa? Untuk idenya sendiri itu dari kami berlima sih. Oke. Nah, terutama mungkin dari Mas Yuda lah ya, karena kami kan ikut PKMK. Nah, Mas Yuda itu kan memang ahli tentang ini kan perikanan kan, prodi aquaculture juga. Jadi mungkin ide awal itu memang dari beliau dan kami itu berlima itu berkolaborasi, berunding gitu kan, akhirnya itu sepakat untuk menciptakan produk itu. Oke. Menurut tim kakak nih, apa kunci utama supaya produk itu inovatif, bisa bertahan dan terus berkembang gitu Kak? Nah, untuk kunci utama ya produk kita itu inovatif dan berkembang sampai saat ini itu pertama yaitu kita itu harus konsisten. Yang kedua itu harus belajar bagaimana memanajemen atau menyeimbangkan sistem keuangan, sistem pengeluaran kita, kemudian sistem promosi kita itu bagaimana, dan sistem untuk memperkuat produk kita itu apa gitu. Jadi konsisten sama menampilkan identitas produk kita yang khas dari produk yang lain itu seperti apa. Itu adalah kunci utama supaya produk itu berkembang dan bertahan sampai sekarang. Itu yang paling susah itu yang poin mana Kak? Kan itu ada konsisten, menjual keuangan sama memperkuat produk gitu Kak. Nah, untuk saat ini ya itu memang lagi gencar-gencarnya terkait ini perang media sosial gitu loh, untuk promosi secara media sosial kan. Nah, karena untuk produk dari saus ikan dari ini kan kami mengklaim karena kan ini baru pertama kali kan ya untuk produk saus Bangka Belitung kan ya. Jadi sulit untuk bagaimana mempromosikan agar produk ini itu berkembang secara nasional maupun internasional harapan kita kan ya. Jadi itu memang peran media sosial itu memang cukup sulit untuk bagi kami. Namun dari segi rasa itu alhamdulillahnya diterima oleh konsumen. Iya. Prosesnya itu gimana sih Kak yang segi rasa dari konsumen tuh? Nah, untuk dari segi rasanya itu memang ada beberapa kendala lah ya dari konsumen. Ada yang bilang bahwa produk ini tuh masih perlu pengembangan ini. Nah, jadi konsumen itu tidak hanya mempertimbangkan aspek rasa ternyata teman-teman. Jadi dari segi promosi dan dari segi kemasan, konsumen itu juga mempertimbangkan kedua hal itu. Jadi misalkan teman-teman nih belanja di supermarket gitu kan ya. Jadi apa yang pertama teman-teman lihat pertama kali? Harga sih, warna. Kalau aku sih harga sih. Harga ya, jadi dari harga sama warna. Jadi itu adalah kunci pertama dari sebuah produk. Untuk rasa memang belakangan. Namun yang pertama adalah dari segi tampilan, karena secara visibilitas mata kita langsung tertuju ke produk kan ya. Ya dari baik dari segi warna, dari bentuk, kemudian harga. Kemudian dari harga baru rasa. Gitu. Jadi kalau bisa 3 aspek itu, warna, rasa, harga itu harus balance gitu teman-teman. Berarti gitu ya strategi. Iya. Dari yang media sosial tadi itu kan promosinya lumayan harus besar ya Kak ya? Iya. Nah itu kalau salah Kak dan tim Kakak itu promosinya di mana Kak? Di TikTok atau di IG gitu? Nah, jadi untuk promosi itu kami memang ada promosi secara online dan offline juga. Untuk online-nya mungkin teman-teman bisa cek ya IG dari saus AB. Nama itu saus_AB. Jadi teman-teman cek ya nama IG-nya ya. Nanti follow ya. Follow ya guys, follow. Nah, TikTok-nya juga TikTok, Facebook,
sama IG itu nama username itu sama semua. Sama semuanya, Kak. Mudah pencariannya juga kan ya. Oke. Jangan lupa ya follow dan pantengin terus postingan kami. Di bawah guys. Bawa guys, nanti dicantumin. Nah itu promosi secara online-nya. Kami juga ada Shopee untuk marketplace-nya. Oh, nama tokonya itu apa, Kak? Nah untuk nama Shopee kami itu Saus Kababe. Oh, Kababe. Ya, Kababe itu artinya khas Bangka Belitung. Oke. Itu kami juga ada produk di marketplace kami. Jadi Oke. jangan lupa ya kalau mau check out, teman-teman kamu ada yang Iya. di luar Bangka Belitung bisa nih check out produk kami di Shopee. Jangan lupa guys. Produknya. Jangan lupa guys. Jangan iringin di bawah. Bawa di kuning. Nah itu strategi promosi kami juga, kami ini biasanya mengundang influencer Bangka. Oke, siapa aja tuh, Kak? Nah untuk influencer Bangkanya itu mungkin dari kalian kenal Ibu Melati? Oh, kenal deh. Nah. Lupa. Iya. Ibu Melati ya? Iya. Ya. Iya, Kak. Benar nggak sih, Kak? Apa deh kayak lupa ya pokoknya. Pokoknya beliau lah. Iya. Jadi Ibu Melati ya. Jadi kami pernah berkolaborasi sama beliau. Oke. Terkait apa? Nah terkait ini, jadi kan yang produk yang berkaitan dengan bahan bakunya dari perikanan atau hasil laut itu diundang sama beliau Oke. melalui kayak konferensi gitulah kan ya. Oke. Jadi kebetulan dari tim kakak itu diundang perwakilan. Nah dari tim tersebut saya yang sebagai perwakilan yang ikut itu. Jadi di sana itu kami bertemu dengan beliau dan beliau mengatakan bahwa produk-produk ini, apalagi produk anak muda zaman sekarang kan, Iya. harus bisa dipertahankan. Jadi Betul, nggak hanya betul, Kak. ya kita nggak kalah sama generasi-generasi kita yang sudah tahu lah, dan kita itu harus belajar dari mereka gitu loh. Dan harapannya produk kita itu harus bertahan sampai sekarang. Oke. Itu memang kolaborasi sama beliau itu memang plusnya itu sangat banyak banget kami dapatkan. Nah, gitu. Dari yang kakak bilang mempertahankan produk tuh. Nah, pastinya kan perihal bahan baku nih, Kak. Nah, bahan baku tuh kan perolehannya dari mana, Kak? Dan bagaimana tim kakak untuk memastikan bahan bakunya itu tetap stabil, Kak? oke. Jadi untuk bahan baku ini mungkin saya langsung perkenalkan lah ya dengan mitra kami. Iya. Jadi kami itu punya mitra. Oh. Ada mitra bahan baku. Oh, di mana itu, Kak? Untuk mitra bahan bakunya itu kami di Desa Batu Gelubang, yaitu namanya Ibu Supriyati. Oke. Nah, jadi beliau itu benar-benar membantu dengan sangat produk kami itu supaya apa sih yang harus kalian lakukan begini. Kemudian bahan bakunya itu dari beliau juga, karena kebetulan Desa Batu Gelubang itu kan terkenal dengan ini kan ya, banyak nelayan yang mengambil ikan, khususnya itu ikan ciu atau ikan selat kuning tadi, teman-teman, gitu. Karena kebetulan Ibu Supriyati juga, beliau tuh memproduksi rusit. Rusit tuh kan, rusit. Tahu lah. Nah. Masa nggak tahu sih? Iya, anak rusit. bangsa? Jadi beliau memang ada yang namanya komunitas lah itunya ya, komunitas beliau. Nah dari itu kami bekerja sama dengan beliau dalam hal penyediaan supplier bahan baku untuk kami. Oke. Nah, apakah itu memenuhi, Kak, bahan baku dari ibu tersebut? Ya pasti kan kalau bahan baku dari ibu itu kan pasti nggak selalu ada. Iya, nggak harus on stay lah kan. Iya. Jadi untuk mengatasi kendala hal seperti itu, kami tidak hanya bermitra dengan satu mitra aja. Jadi selain ibu itu kami juga ada mitra kayak di pasar-pasar gitu, pasar tradisional gitu loh. Kayak di Pangkal Pinangnya namanya pasar pagi kan ya. Iya. Nah, kami tuh bekerja sama dengan pedagang penggilingan ikan. Nah, biasanya kan kalau pedagang penggilingan ikan kan dia kan hanya mengambil dagingnya saja kan ya. Sementara untuk
kepala itu nggak dijual kan, Oh iya. sebagai limbah Oh kan. iya Kak, benar. Nah, maka dari itu kami berkomitmen bekerja sama. Misalkan Bapak dalam 1 bulan ini kami membutuhkan ini ya, Oke. untuk jumlah ininya, dan beliau bisa memenuhi itu. Oke. Selain di pasar pagi, di pasar mana lagi sih Kak? Nah, di pagi itu ada juga pasar Irian itu, atau nama lainnya itu pasar Kampung Asem ya kalau di Pangkal Pinang itu. Nah itu, jadi ada juga beberapa pasar lah Oke. di. Nah, jadi saus itu kan pasti digiling dulu ya Kak ikannya? Atau enggak? Untuk kepalanya ya? Iya. Iya, di blender dulu, jadi dihalus banget. Supaya apa? Kami blendernya itu secara bertahap, Oh. agar tulang-tulang ikannya itu kami nggak kerasa lagi itu loh. Misalkan, Oh enggak. iya benar, nggak ada Kayak apa sih? kerasa tulang Iya yang kayak ganjil-ganjil gitu. Biar halus gitu. Iya, biar halus. Jadi kami itu secara bertahap, secara pelan-pelan. Oke. Oke. Itu Kakak blendernya dari sendiri atau dari pasar? Nah, untuk blender sendiri dari kami bertim. Jadi kami itu hanya mengambil stoknya, kemudian untuk produksinya itu dari tahap awal sampai pembersihan pencucian itu dari tim kami berlima. Oke. Ini yang tugas mengambil untuk eksekusi selanjutnya semua. Kalau produksi itu bisa berapa kilo Kak ikannya? Nah, untuk 1 kali produksi ya. Untuk 1 kali produksi itu bisa sampai 5 kilo ikannya. Oh banyak juga ya. Ya, ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo. Oke. Nah dari 5 kilo itu Kak, itu ada berapa produk yang terbuat? Nah, untuk sausnya ya. Nah, untuk dari 5 kilo itu kami, misalkan untuk satu saus ya, satu saus Iya. kami kan ada 3 rasa kan ya, Iya. pedas original. Nah, untuk satu rasa aja dari 5 kilo itu udah bisa hampir 400 botol atau 300 botol. Namun misalkan kami pecah lagi, misalkan dalam 5 kilo kepala ikan itu kami mau buat 3 rasa sekaligus, Iya. itu bisa total itu 300 untuk 3 rasa, udah mencakup 3 rasa, itu 300 botol itu. Oke. Banyak ya. Iya, jadi secara umumnya itu satu rasa itu dapat 100, satu rasanya dapat 100 dari 5 kilo ikan itu. Oke. Nah, sobat mahasiswa dan mahasiswi, ini menarik banget ya. Inovasi bukan cuma soal produk, tapi juga gimana sistem di baliknya dibangun ya Kak ya. Iya, benar banget. Nah, sobat mahasiswi yang tadi jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa ya guys. Nah, ini segmen yang paling ditunggu-tunggu sobat mahasiswi. Kak, tim kalian ini kan udah 2 kali menang nih P2MW-nya dengan produk yang sama. Iya. Keren banget Kak. Nah, ceritain dulu dong Kak, gimana sih awal kalian tuh kenal dan memutuskan untuk ikut P2MW? Tim kami kenal, oke. Iya. Jadi pertama itu memang kami kenal dengan beberapa tim lah ya. Pertama memang saya diperkenalkan dengan dosen saya dengan si Mas Yuda itu tadi. Iya. Nah, dari Mas Yuda itu tadi, si dosen saya itu bilang bahwa kalian harus bisa mencari mahasiswa lintas prodi ya. Jadi memang di situ kendalanya ya, apalagi saya dari prodi kimia ya, untuk sulit sekali untuk bersosialisasi dengan mahasiswa lintas prodi ya. Namun dari itulah kita belajar teman-teman. Dan bahwa wirausaha itu tidak hanya fokus tentang keuangan, tidak hanya fokus tentang produk, namun di sisi lain bagaimana kita mengembangkan soft skill kita secara komunikasi kita. Nah, mulai dari itu saya merekomendasikan bahwa bagaimana kalau kita ajak mahasiswa dari bisnis digital untuk bagian promosinya, promosi ya, megang-megang akun media sosial itu beliau yang tugas khususnya. Kemudian untuk yang bagian keuangan juga begitu, kalau bisa itu lintas prodi. Nah, itu juga tentang bagaimana mempromosikan terjun langsung ke lapangan itu ke konsumen itu bagaimana. Maka dari itu kami mengundang
mahasiswi dari sosiologi. Oke. Itulah awal kenal kami itu. Mulai dari situ kami berkecimpung, mengajak kan mau nggak ikut ini selama periode ini loh. Jadi harapan kita itu untuk mengikuti lomba teman-teman. Untuk soal menang atau kalah itu urusan belakang. Gitu. Urusan belakangan. Namun yang paling tercetus ya, yang paling ikonik dalam sebuah perlombaan itu adalah experience teman-teman, pengalaman teman-teman. Yang sebelumnya ya kalian nggak bisa berwirausaha jadi mahasiswa berwirausaha. Yang sebelumnya kalian tidak bisa apa-apa, tiba-tiba kalian bisa menciptakan produk. Itu menjadi suatu kebanggaan ya Kak? Atau gimana sih? Itu memang suatu kebanggaan yang menarik, tidak hanya secara personal, namun secara berkelompok kita punya skill masing-masing. Oke, Kak. Jadi gini Kak, perasaan kakak dan tim kakak tahu menang P2MW itu gimana Kak perasaannya? Oh tentu, pertama kan P2MW kan ada memang kami kan udah lolos 2 kali ya. Pada tahapan awal itu, alhamdulillah itu kami sempat dikasih surat pengumuman bahwa kami lolos ke tahap nasional. Nah untuk tahap awal itu kami lolos di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, kami kemarin diundang ke Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk lolos ke tahap 2 itu kami itu memang benar-benar enggak ekspektasi kami untuk untuk lolos ke tahap nasional itu memang ada ya. Tapi di sisi lain itu kami memikirkan yang namanya persaingan antar kelompok di perguruan tinggi yang sama. Kayak di UBB ini kan banyak kan ya kelompoknya, nggak hanya kami saja. Kemarin untuk tahun kemarin itu sempat itu yang ikut P2MW itu di UBB itu ada 16 kelompok. Nah ternyata dari 16 kelompok itu 1 kelompok yang lolos ke nasional itu. Alhamdulillah kelompok kami dari situ kami benar-benar ekspektasi kami itu di luar pemikiran banget gitu. Kok bisa lolos, alhamdulillah ada 1 kelompok lagi loh yang mewakili UBB ke Magelang gitu loh. Seneng banget loh perasaannya bisa lolos lagi ke nasional. Setelah menang pertama itu apa yang bikin tim kakak tuh memutuskan untuk ikut lagi di P2MW kedua Kak? Kan udah menang nih, bisa aja kan berhenti gitu. Oh iya, karena untuk P2MW itu teman-teman ya, saya mengajak teman-teman mahasiswa yang adik-adik kelas kita gitu ya, jangan takut untuk ikut lomba P2MW, karena dari lomba P2MW itu misalkan kalian punya ide usaha, kalian bisa daftarkan diri melalui P2MW itu tahapan awal. Nah P2MW itu ada 2 tahap, ada tahapan awal sama tahapan bertumbuh. Apabila teman-teman lolos pada tahapan awal, teman-teman bisa daftarkan langsung ke periode selanjutnya itu, tapi dengan periode yang namun dengan tahapan yang berbeda, yaitu tahapan bertumbuh. Itu paham ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya ide awal, teman-teman bisa daftarkan melalui tahapan awal. Apabila lolos, teman-teman bisa daftarkan ke tahapan bertumbuhnya, gitu loh. Masuk bertumbuh itu yang berkembang. Iya, yang berkembangnya. Terus kayak apa sih perbedaan terbesar cara tim kakak tuh mempersiapkan diri di P2MW pertama dengan yang kedua? Nah, jadi yang pertama untuk tahapan awal memang kami tuh masih ragu-ragu lah ya terkait dari produk kami, terkait kemasan kami juga belum menarik. Nah, alhamdulillahnya di tahun kemarin tahun 2025 itu tahapan bertumbuh itu memang kami itu gencar ke rasa produknya, pengembangan rasa, pengembangan kemasan, dan juga promosi. Yang sebelum di tahapan awalnya kami nggak ada Shopee, di tahapan bertumbuhnya kami udah ada Shopee. Untuk promosinya juga sebelumnya kami hanya promosi secara offline, ya, hanya menawarkan mulut ke mulut saja. Dan untuk ke tahap bertumbuhnya, alhamdulillah dari penghasilan yang kami dapat itu kami bisa mengundang influencer kayak Waldi
influencer Waldi, mungkin tahu nggak sih ya, Waldi lah pokoknya. Dan kami mengundang beliau untuk promosi di strategi kami. Nah ini yang paling penting Kak, tips konkret buat sobat mahasiswa dan mahasiswi yang mau ikut P2MW itu apa aja Kak, boleh di-spill? Oke. Jadi untuk tips ya buat mahasiswa-mahasiswi yang mau join P2MW untuk tahun ini sih sudah dalam proses ya. Kalau nggak salah sih mau tutup kan, tapi jangan sedih hati karena tahun depan kan masih ada kan. Jadi tips konkretnya itu secara substansi ya teman-teman baca dulu proposalnya. Jadi kita tuh dikirim proposal apa saja sih yang harus kita tuliskan untuk mendaftarkan produk kita ke nasional. Jadi secara substansi teman-teman harus pelajari atau kuasai ya urutan-urutan dari proposal itu, kemudian format proposalnya itu seperti apa. Kemudian di sisi lain format konkret yang kedua, teman-teman pertimbangkan produk itu tidak hanya stuck di situ aja. Kalau bisa itu memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi bisa mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita gitu teman-teman. Jadi produk itu atau wirausaha itulah kunci utamanya. Secara substansi ya, teman-teman harus bisa kuasai proposal itu seperti apa. Kemudian yang kedua, produk yang teman-teman punya itu bisa berdampak luas dan berkelanjutan ke selanjutnya gitu. Ada impact-nya ya. Ya, ada impact-nya betul banget. Nah terus Kak, ada nggak sih kesalahan umum mahasiswa waktu mengajukan P2MW yang bikin langsung tuh gugur di seleksi awal? Nah itu yang bagus banget sih. Jadi teman-teman ya, untuk soal kegagalan proposal secara substansi ya di seleksi awal itu memang besar banget untuk ke tahap nasionalnya. Mungkin ya dari sepengetahuan saya itu penyebab kegagalannya itu pertama kurangnya kerapian dalam secara format proposalnya itu. Jadi si penulis itu tidak mengikuti alur format dari proposalnya. Kemudian yang kedua dari sisi yang teman bilang tadi impact-nya. Impact dari produk kita itu sebenarnya apa? Sebenarnya kita itu menuliskan proposal itu sebenarnya sudah ada sih impact-nya sebenarnya. Oh ternyata si tim penilaian proposal itu membaca proposal kita. Oh ternyata si proposal kita ini impact-nya ada. Namun dia itu tidak maksudnya penjelasan itu masih bertele-tele dan impact-nya itu stuck di situ aja, nggak berlanjut dan itu mengurangi penyebab kegagalan dari seleksi awal kita gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu timeline waktu. Jadi di sistem P2M itu berbeda ya dengan perlombaan dengan lainnya. Jadi timeline P2M itu memang banyak ya. Jadi kita itu dituntut untuk bisa bagaimana kita mengatur timeline waktu di bagian proposal keuangan itu harus benar-benar rinci teman-teman. Harus spesifik banget di bagian keuangannya. Itu juga penilaian. Iya, itu penilaiannya. Jadi teman-teman yang mau daftar itu wajib baca dulu apa sih format penilaian format dari proposal itu sih yang harus dikuasai menurut saya. Takutnya ini di seleksi awalnya itu memang udah gagal ya bagaimana mau tahap nasionalnya gitu. Mungkin ada pesan Kak buat sobat mahasiswa dan mahasiswi yang lagi ragu-ragu nih mulai P2MW gitu kan untuk yang semester baru nih. Jadi untuk pesan kepada adik-adik mahasiswa ya, jadi kalian jangan takut untuk ikut lomba. Jadi menurut kakak itu kalian bisa tunjukin diri kalian dan carilah zona nyaman kalian itu berada. Jadi teman-teman yang mau ikut P2MW silakan daftar untuk periode selanjutnya. Jadi jangan takut salah dulu nih teman-teman. Oh ide aku ini bakal diterima nggak ya? Teman-teman coba daftarkan dulu P2MW-nya, konsultasi dengan dosen di prodi masing-masing. Kemudian untuk
permasalahan keanggotaan itu urusan belakang. Yang penting Oke. teman-teman beranikan dulu, sampaikan idenya, konsultasi dengan dosen pembimbingnya untuk mendaftarkan proposal ke tahap nasional PGMI. Pokoknya kuncinya itu berani. Oke. Berani ya. Soal ide diterima atau enggak itu urusan belakang ya. Oh. Karena setelah konsultasi pasti di backup kan untuk supaya ide kita itu lebih sempurna lagi. Iya, Karena iya. hasil dari konsultasi itu. Pokoknya berani. Oke, Gitu. berarti kuncinya kita harus berani sobat mahasiswa. Iya. mahasiswa. Nah, wah sobat mahasiswi, gimana nih episode kali ini? Luar biasa banget kan? Banyak banget wawasan dari Kak Agus soal saus benches, inovasi, keberlanjutan, sampai tips eksklusif dari 2 kali menang P2M-nya. Sekali lagi makasih banyak ya Kak Agus sudah mewakili tim dan udah mau sharing semuanya bareng kita hari sama-sama. ini. Semoga nanti Saus Benches-nya dan tim kakak makin berkembang lagi dan jadi inspirasi lagi buat mahasiswa, terutamanya bagi mahasiswa agribisnis nih. Dan buat sobat mahasiswi, makasih udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan ingat, inovasi dimulai dari hal kecil di sekitaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.